Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menyampaikan tentang ajaran Wahidiyah, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua di dini wa dunya wal akhirah. Tonton terus video ini sampai selesai agar kita tahu tentang ajaran Wahidiyah dan bisa menerapkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ajaran Wahidiyah. Yang dimaksud ajaran Wahidiyah adalah bimbingan praktis lahiriah dan batiniah berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meliputi bidang iman, bidang Islam, bidang ihsan, serta mencakup segi syariat, segi hakikat atau makrifat, dan segi akhlak. Itulah yang dimaksud dengan ajaran Wahidiyah. Secara ringkas, ajaran Wahidiyah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, lillah. Artinya, segala amal perbuatan apa saja, perbuatan lahir dan perbuatan batin, baik yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat, haji, puasa, baca sholawat, baca Al-Quran, dan sebagainya, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, dan sebagainya. Asal bukan perbuatan yang terlarang, asal bukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, asal bukan perbuatan yang melanggar syariat atau undang-undang, pokoknya asal bukan perbuatan yang merugikan di dalam melaksanakan, supaya disertai niat ibadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi. Adapun perbuatan yang melanggar syariat atau undang-undang, yang tidak diridhai Allah, yang merugikan, baik merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, sama sekali tidak boleh disertai niat ibadah lillah. Harus dijauhi dan ditinggalkan. Betapapun kecil dan remehnya, harus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi dan meninggalkannya. Dan pada saat menjauhi atau meninggalkan itulah yang harus disertai niat ibadah lillah. Yang kedua, billah. Artinya, di dalam segala perbuatan dan gerak-gerik lahir maupun batin, dimanapun dan kapan saja, supaya hakikatnya senantiasa merasa dan beriktikad bahwa yang menciptakan dan menitahkan itu semua adalah Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Jangan sekali-kali mengaku atau merasa mempunyai kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mudahnya hati selalu menerapkan kandungan dari makna la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas titah Allah. Itulah billah. Kemudian yang ketiga, li rasul. Segala amal ibadah atau perbuatan apa saja, asal tidak melanggar syariat Rasul, di samping disertai niat lillah, supaya juga
disertai niat mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam segala perbuatan apa saja, asal tidak melanggar syariat Islam, niatnya harus double, yakni niat lillah dan niat li Rasul. Dengan tambahan niat li Rasul, di samping niat lillah, nilai kemurnian ikhlas akan semakin bertambah bersih. Kemudian yang keempat, bi Rasul. Ini termasuk bidang hakikat seperti halnya billah. Sekalipun dalam beberapa hal, dalam menerapkannya ada perbedaan. Sedangkan lillah dan li Rasul adalah bidang syariat. Penerapan bi Rasul adalah di samping sadar billah, supaya juga sadar dan merasa bahwa gerak-gerik diri kita lahir maupun batin yang diridhai Allah adalah sebab jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam segala langkah gerak-gerik kita lahir maupun batin yang bagaimana saja, asal tidak melanggar syariat Rasul, hati kita harus merasa menerima jasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasa tersebut mengalir berkesinambungan, tiada putus-putusnya. Jika dihindari sekejap saja oleh jasa Rasulullah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan wujud kita pun jika dihindari oleh jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi adam seketika. Itulah bi Rasul. Kemudian yang kelima, yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Maksudnya adalah agar supaya kita berusaha mengisi dan memenuhi segala bidang kewajiban, mengutamakan pemenuhan kewajiban di segala bidang daripada menuntut hak, baik kewajiban kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat di segala bidang dan terhadap makhluk pada umumnya. Sebagaimana firman Allah dan bunyi hadis sebagai berikut ini. Kemudian yang keenam, takdimul aham fal aham, tsumal anfa fal anfa. Seringkali kita jumpai lebih dari satu macam persoalan yang harus diselesaikan dalam satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan, dan kita tidak mampu mengerjakan bersama-sama. Maka dalam keadaan seperti itu, kita pilih di antara mana yang lebih aham atau lebih penting. Itu yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Jika sama-sama pentingnya, maka kita pilih yang besar manfaatnya. Demikian yang dimaksud dengan takdimul aham fal aham, tsumal anfa fal anfa. Jadi mendahulukan yang lebih penting, kemudian jika sama-sama pentingnya, dipilih yang lebih besar manfaatnya. Seperti firman Allah dan sabda Rasul berikut ini. Itulah tadi ajaran Wahidiyah.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan atau mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala salah, hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.